Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Semangat terus belajar di rumahnya. Semangat juga puasanya. Masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Tentu harus diingat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pramuka. Ada yang tahu lambang pramuka itu apa? Ya, lambang pramuka yaitu tunas kelapa. Kenapa sih lambang pramuka tunas kelapa? Karena buah, batang, daun, dan akar semuanya mempunyai manfaat yang sangat banyak. Oleh sebab itu, anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Contoh mandiri yaitu menyiapkan peralatan sendiri, menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri, dan mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Adapun contoh yang lainnya, yaitu menyiapkan peralatan sekolah sendiri, merapihkan tempat tidur sendiri, dan mengenakan seragam sekolah sendiri. Tentunya, kalian semua harus menerapkan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai anak pramuka, kita juga harus mandiri dalam mengambil keputusan. Contohnya, musyawarah untuk mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Nah, musyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun lambang silanya adalah kepala banteng. Kegiatan selanjutnya adalah mandiri dalam beribadah. Contohnya, menyayangi tumbuhan, berdoa sebelum makan, dan juga taat beribadah. Semua itu merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Adapun contoh yang lainnya yaitu mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anggota pramuka juga dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contohnya yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda, perlu adanya kerjasama. Dan di situ, semua anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Dan yang terakhir, membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya berupa padi dan kapas. Apa di antara kalian masih ada yang ingat tingkatan dalam pramuka? Ya, ada siaga dan penggalang. Sekarang, siapa yang tahu nama tingkatan pramuka untuk kelas 3? Ya, siaga. Karena pada umur 7-10 tahun masuk ke dalam tingkatan siaga dalam pramuka. Berikut ini adalah atribut yang digunakan oleh pramuka siaga putra dan putri. Mari lihat perbedaannya. Perhatikan secara seksama ya. Mulai dari tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi atau pita daerah, pita nomor, lencana wilayah, dan tanda jabatan. Ayo, siapa yang tahu perbedaan siaga putra dan putri?
Perbedaan atribut antara siaga putri dan siaga putra yaitu yang pertama, pada tanda tutup kepala siaga putri berbentuk lingkaran dan siaga putra berbentuk persegi. Pada lambang pandu dunia siaga putri berbentuk lingkaran dan lambang pandu dunia siaga putra berbentuk persegi. Tanda pelantikan siaga putri berbentuk lingkaran. Tanda pelantikan untuk siaga putra berbentuk belah ketupat. Berikut ini beberapa tanda kecakapan khusus yang bisa dimiliki pada pramuka siaga. Ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Setelah kalian memperhatikan penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri dan siaga putra, bangun datar apakah yang kalian temukan pada atribut tersebut? Ya, ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, belah ketupat, dan yang lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar dapat dikelompokkan menurut banyak garis sisi. Ada 3 bangun datar yang perlu kita ingat. Pertama, segitiga. Segitiga mempunyai 3 titik sudut. Titik sudut A, B, dan C. Segitiga juga memiliki 3 sisi atau garis yang saling berpotongan. Sisi atau garis AB, BC, dan CA. Segitiga juga ada beberapa macam, dilihat dari sisi-sisinya. Antara lain, A. Segitiga sembarang. Yang ketiga sisinya tidak sama panjang. B. Segitiga sama kaki. Yang kedua sisinya sama panjang. C. Segitiga sama sisi. Yang ketiga sisinya sama panjang. Sekarang, dapatkah kamu mencari benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segitiga? Kedua, segi empat. Segi empat mempunyai 4 titik sudut. Titik sudut A, B, C, dan D. Sesuai dengan namanya, segi empat memiliki 4 garis yang saling berpotongan. Sisi segi empat tersebut adalah AB, BC, CD, dan DA. Berdasarkan panjang sisinya, segi empat dibedakan menjadi 3. Segi empat yang keempat sisinya tidak sama panjang disebut segi empat sembarang. Sisi AB, BC, CD, maupun DA tidak sama panjang loh. Segi empat yang kedua pasang sisinya sama panjang, disebut persegi panjang. Sisi panjang bangun datar ini adalah sisi PQ dan RS. Sementara sisi lebar bangun datarnya yaitu sisi PS dan RQ. Ciri lain dari bangun datar persegi panjang adalah keempat sudutnya, yaitu sudut P, Q, R, dan S yang merupakan sudut siku-siku. Bangun datar segi empat selanjutnya yaitu yang keempat sisinya sama panjang, disebut persegi, yaitu sisi AB, BC, CD sama dengan DA. Seperti persegi panjang, sudut atau pojok bangun datar persegi yaitu sudut A, B, C, dan D adalah sudut siku-siku.
Sekarang, dapatkah kamu mencari benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segi empat? Apa saja yang bentuknya persegi panjang? Lalu, mana benda yang bentuknya persegi? Yang ketiga, lingkaran. Lingkaran bisa dianggap hanya mempunyai satu sisi. Bangun datar lingkaran hanya dibatasi satu garis yang bertemu. Sisi yang melengkung disebut keliling lingkaran. Karena tidak ada perpotongan dua sisi, maka lingkaran tak mempunyai titik sudut. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.